Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Al-imamah. Alal imam wazzaifu qabla as-salah wa fil qira'ah wa fi arkanis salah wa ba'da salam. Atas seorang imam ada tugas-tugas yang mesti dilakukannya. Ada yang sebelum sembahyang dan pada bacaan dalam sembahyang dan pada rukun-rukun sembahyang dan sesudah salam sembahyang. Ammal wazaiful lati hiya qabla as-salati fasittatun. Adapun tugas-tugas yang dia merupakan sebelum sembahyang maka itu 6 perkara. Artinya sebelum imam itu melaksanakan sembahyang maka imam mesti menjaga yang 6 perkara ini. Awwaluha, yang pertama, an la yataqaddama lil imamah ala qaumi yakrahuna. Bahwa dia si imam tidak maju untuk menjadi imam atas suatu jamaah yang tidak menyukainya. Ini orang kada katuju amun itu jadi imam. Nah, maka orang tersebut hendaknya jangan memaksakan diri untuk maju menjadi imam. Karena itu ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang imam yang tidak disukai oleh jamaahnya. Namun perlu kita ketahui bahwa jamaah itu tidak menyukai imam karena ada hal-hal yang memang patut untuk tidak disukai oleh jamaah. Misalnya imam ini kada bisa menjaga kelakuannya di luar sembahyang. Nah, sehingga makmum ini kada senang kalau itu jadi imam. Nah, imam ini berkelakuan seperti orang biasa. Nah, atau si imam ini bacaannya kurang bagus. Nah, sehingga makmum ini kada suka. Nah, ini yang dimaksud. Kalau makmum itu kada suka karena hal-hal lain, nah itu kada dipandang. Kada dipandang. Jadi alasannya kenapa kada suka, orangnya mau aja bacatur badum di gardu umpamanya. Nah, jadi kami kada suka mun itu jadi imam. Nah, ini imam jangan maju. Karena sembahyangnya kada diterima oleh Allah. Jadi alasan-alasannya mesti ada kenapa kada suka kalau orang itu menjadi imam. Bahwa tidak maju dia untuk menjadi imam atas suatu jamaah yang membencinya, yang tidak menyukainya. Wa alla yataqaddama wa wara'ahu man huwa afqahu minhu illa idzam tana'a man huwa awla minhu falahu taqaddumu. Bahwa tidak maju seseorang menjadi imam sedangkan di belakangnya ada orang yang lebih alim daripadanya, kecuali orang yang lebih alim itu enggan, maka boleh baginya untuk maju. Kecuali orang yang masih alim ini, guru kita ini menyerahkan kepada kita, nah ikam naiki jadi imam situ, nah hanyar kita naik.
Dan kalau Sayyidina kadang menyerahkan itu, jangan kita jadi imam selama di belakang kita ada orang yang lebih alim daripada kita. Wa yukrahu 'inda dzalikal mudafa'ah, dan dimakruhkan ketika yang demikian itu tolak menolak, batu tunjulan je kita, itu dimakruhkan. Saniha, yang kedua yang mesti dilakukan oleh seorang imam, ayyura'iyal imamu awqatas salawat, bahwa si imam itu menjaga waktu-waktu sembahyang. Ini imam yang sudah ditetapkan baik oleh pemerintah, baik oleh panitia, bahwa si fulan ini jadi imam di masjid itu, fulan ini jadi imam di langgar ini. Nah, jadi si imam ini mesti dia menjaga waktu sembahyang. Fayusalli fi awailiha, maka dia sembahyang di awal-awal waktunya. Liyudrika ridwanallahi ta'ala, agar dia memperdapati keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sembahyang di awal waktu itu merupakan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Fafadlu awwalil waqti ala akhirih kapadlil akhirah alal ula. Keutamaan, kelebihan sembahyang di awal waktu atas akhir waktu seperti lebihnya akhirat atas dunia. Nah, kada kawa dibayangkan pahala yang diberikan Allah kepada orang yang sembahyang di awal waktu dengan sembahyang di akhirnya. Dunia akhirat ini kada kawa dibandingkan. Wala yambagi ayyu akhiras salata lintidhari kasratil jam'i, tidaklah patut bagi imam menunda sembahyang untuk menunggu banyaknya jamaah. Di musalla di masjid ada hanya 4-5. Kayaknya mun ditunggu tak kumpulnya bang 10-20 datangan. Nah, jangan ditunggu. Kalau sudah di awal waktu itu ada beberapa orang, laksanakan sembahyang berjamaah. Bal alaihil mubadaratu, bahkan atas imam itu bersegera lihiyazati fadilati awalil waqti, untuk mendapatkan keutamaan awal waktu. Nah, jadi artinya di awal waktu kita sembahyang hanya beberapa orang, tetapi di pertengahan atau akhir waktu banyak jamaahnya, lebih baik di awal waktu walaupun sedikit jamaahnya, itu lebih utama itu. Fahiya afdalu min kathratil jamaah, maka sembahyang di awal waktu itu lebih afdal daripada banyaknya jamaah. Nah, kecuali kada ada jamaah, nah itu disuruh menunggu. Sudah azan imam nih, ya azan ya imam, azan si imam, kada sing adaan orangnya. Kayaknya pukul 2 hanya tak kumpulan sembahyang ini kada ada jamaah. Nah, itu ayo aja tunggu. Tunggu. Ini kada ada jamaah masalahnya. Tapi kalau sudah ada jamaah walaupun sedikit, nah itu laksanakan. Fahiyya itu fadilah awalul waktu abdalul, lebih abdal min kathratil jamaah, daripada banyaknya jamaah. Wa min tatwili surah, dan daripada memperpanjang surah. Nah, sembahyang misal di pertengahan waktu surahnya panjang, di awal waktu surahnya pendek, lebih baik awal waktu juga. Nah, lebih abdal itu. Waqad ta'akhkhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil fajri wa kanu fi safarin wa innama ta'akhkharan lit-taharah
falam yuntazar wa quddima Abdurrahman ibnu Aufin fasalla bihim hatta fatat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atun faqama yaqdiha fa ashfaqu min dzalik faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ahsantum hakaza faf'alu. Sungguh pernah terlambat Rasulullah daripada sembahyang subuh. Mereka pada waktu itu dalam perjalanan. Hanya saja beliau terlambat itu karena bersuci. Kan waktu musafir maklum di tengah jalan banyu sulit, ada macam di kampung. Nabi kita ini terlambat sidin bersuci. Tidak ditunggu sahabat. Falam yuntazar, dan dimajukan menjadi imam Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf pun sembahyang berjamaah dengan mereka. Sehingga keluputan akan Rasulullah 1 rakaat, maka beliau berdiri menunaikannya. Masbuk Nabi kita. Ini sembahyang subuh, Rasulullah terlambat karena bersuci. Jamaah serta kumpulan, mereka menunjuk Abdurrahman bin Auf menjadi imam. Dilaksanakanlah sembahyang subuh. Nabi kita masbuk 1 rakaat. Nah, salam imam, Nabi menambah 1 rakaat. Fa ashfaqu min dzalik, akhirnya sahabat ketakutan dari yang demikian itu. Oh, sekalinya Nabi umpat berjamaah, dikira Nabi tadi kada umpat berjamaah nih. Jadi disuruh ngai Abdurrahman bin Auf menjadi imam, dikira Nabi kada umpat berjamaah. Sekalinya Nabi datang masbuk 1 rakaat. Nah, sahabat takut dari yang demikian. Rasulullah SAW bersabda, qad ahsantum, sungguh kalian berbuat baik ya Nabi. Nah, diakui perbuatan itu oleh Nabi dengan baik. Hakaza faf'alu, seperti inilah perbuat. Nah, jadi kada salah. Walaupun ini Rasulullah, artinya tetap diutamakan awal waktu itu. Bahkan Nabi mengangkat bahwa qad ahsantum, nah, sungguh kalian telah berbuat baik. Hakaza faf'alu, seperti itulah perbuat. Wa dhahaba marratan yuslihu baina qaumin fata'akhkhara an salati zuhri faqaddamu Abu Bakrin radhiyallahu anhu hatta jaa salawatullah alaihi wa huwa fis shalah faqama ila jambi. Dan suatu kali Nabi pergi untuk mendamaikan di antara kaum yang bertengkar. Maka terlambatlah beliau dari sembahyang zuhur. Maka mereka memajukan Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam sembahyang zuhur itu. Begitu Abu Bakar sembahyang, datang Rasulullah, datang Nabi kita. Dan Abu Bakar fissalah dalam sembahyang. Maka berdirilah Nabi di sisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi artinya para sahabat Nabi itu bila sudah terkumpulan orangnya, waktunya masuk, dan mereka menganggap Nabi kada hadir, mereka melaksanakan sembahyang. Nah, jadi artinya kada menunggu Nabi kita. Itu menunjukkan bahwa keutamaan awal waktu tadi. Walaisa 'alal imam intizarul muazzin wa inna ma'alal muazzin intizarul imam. Tidaklah atas imam menunggu muazzin, hanya saja muazzin yang menunggu imam. Jadi muazzin itu yang menunggu imam, kada amun imam yang menunggu muazzin. Nah, salisuha, yang ketiga yang dipelihara oleh seorang imam, ayya umma, bahwa dia jadi imam itu mukhlisan lillahi azza wajal, ikhlas karena Allah azza wajal. Wa muaddiyan amanat Allah ta'ala, dan dia memelihara, menunaikan amanah Allah ta'ala fi taharatihi, pada kesuciannya, wa jami'i syurutis salah, dan sekalian syarat-syarat sembahyang. Jadi imam ini mesti menjaga amanah, bujur-bujur suci,
bujur-bujur melaksanakan sekalian syarat-syarat sembahyang. Karena makmum ini kada tahu, imam ini baudu kah kada tahu. Imam ini bajunya najis kah suci kah makmum kada tahu. Hanya imam yang tahu. Nah, jadi imam hendaknya menjaga amanah itu. Nah, sucikan seluruh tubuh. Walaupun makmum ini sah aja sembahyangnya. Makmum ini kada tahu pada imam ini kada baudu umpamanya. Nah, naik jadi imam. Ini imam sudah melanggar amanah. Makmumnya kada tahu pada kada baudu. Itu makmum sah sembahyangnya. Tapi si imam ini dianggap berkhianat kepada makmumnya. Ammal ikhlas, adapun ikhlas itu pabi an la ya'khudha alaihi ujrah, bahwa dia tidak mengambil atas menjadi imam itu ujratan, ujrah artinya upah, gaji. Itu yang dinamakan ikhlas, ujar Imam Ghazali ini. Jadi kada ada istilah gajian untuk imam atau ungkus imam itu kada ada. Jadi ikhlasnya seorang imam itu pabi an la ya'khudha 'alaiha ujrah, bahwa dia tidak mengambil atas imamah, atas menjadi imam itu ujratan, ujrah. Ini semata-mata artinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kurung ini tambahan dari pengarang, itu bukan dari Imam Ghazali. Wa ammal amanah fahiyat taharatu batina, adapun amanah maka dia adalah taharah batin, anil fiski daripada kefasikan, wal kabairi dosa-dosa besar, wal israri ala sagair mengakali atas dosa-dosa kecil. Jadi imam itu mestinya dia amanah zahir dan batinnya. Nah, amanah batin macam apa? Hendaknya imam ini batinnya bersih dari kefasikan. Jangan sampai imam ini orang yang fasik di mata Allah. Imam ini tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak mengekali atas dosa-dosa kecil. Artinya si imam ini mau aja berbuat dosa, cuma kadang dikekalinya. Nah, supaya dia menjadi orang yang bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal mutarassyihu lil imamah yang bagi ayyahtariza an dzalik bijuhdi, orang yang bertugas jadi imam maka semestinya bahwa dia menjaga diri dari yang demikian itu sekuat-kuatnya. Jangan sampai seorang imam ini di mata Allah orang yang fasik. Jangan sampai seorang imam ini di mata Allah orang yang jauh dari Allah. Fa innahu kal wafdi, karena imam ini seperti utusan. Utusan jamaah yang di belakang ini. Wasyafi'i, yang memberi syafaat lil kaum, bagi jamaah. Kalau utusan ini orangnya di mata Allah orang yang fasik, orang yang jauh dari Allah, tentu sembahyangnya kada akan dapat fadilat yang diharapkan. Payam bagi ayyakuna khairal kaum, maka sepatutnya bahwa imam itu adalah sebaik-baik di antara jamaah itu. Jadi imam ini hendaknya orang yang paling baik di antara jamaah, dari segi keilmuannya, dari segi akhlak kelakuannya, dari segi segala-galanya yang terbaik di antara jamaah, karena ini utusan yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa kazat taharatu zahiran anil hadas wal khabas, demikian pula suci si imam zahirnya daripada hadas dan najis. Fa innahu la yattali'u alaihi siwa, karena tidak tahu atasnya selain dia. Imam jadi imam, jadi imam batal sembahyang. Anak bapak batal supan, tarusakan sembahyang. Nah ini kada amanah imam nih. Imam ini kada amanah. Imam sembahyang sarakaat, sudah 2 rakaat. Ingat, aku tadi belum berwudu aja imam. Nah imam mesti berbatal. Jangan tarusakan sembahyang, itu kada amanah lagi.
Fa in tazakkara fi asna'i salati hadasan aw kharaja minhu rih fala yanbaghi ay yastahya bal ya'khudhu bi yadi man yakrubu minhu wa yastakhlifuhu. Jikalau ingat si imam itu di pertengahan sembahyangnya bahadas atau keluar angin, maka tidaklah patut malu si imam itu untuk keluar sembahyang. Bahkan dia hendaknya mengambil tangan orang yang dekat daripadanya dan minta gantikan untuk menjadi imam itu. Nah, itu bagian dari amanah tadi. Rabi'uha, yang keempat sebelum jadi imam itu, an la yukabbira hatta tastawiyas sufufu, bahwa tidak bertakbir imam sehingga rata itu saf-saf tadi. Sehingga saf itu rata. Ini di zaman Sayyidina Umar dikisahkan bahwa Sayyidina Umar ini membentuk tim sembahyang berjamaah itu, ada petugas-petugas untuk merapikan saf itu. Nah, beliau kada akan mengangkat takbir kalau kada ada laporan sudah rata, hanyar mengangkat takbir. Paliyal tafid, maka hendaklah imam itu menoleh yaminan ke kanan, wasyimalan ke kiri sebelum mulai mengangkat takbir. Fa in ra'a khalala, jikalau dia melihat ada kosong atau kada lurus, amara bitaswiyah, maka dia perintahkan dengan meratakan dan merapikannya. Kila, dikatakan orang, kanu yatahadzawna bil manakib wa yatadhammuna bil ki'ab, adalah orang-orang dahulu mereka meratakan dengan bahu-bahu mereka dan mendimpitkan dengan tumit dengan mata kaki mereka, saling bersentuhan. Wala yukabbira, dan bahwa tidak bertakbir imam hatta yafrugal muazzin minal iqamah, sehingga tuntung muazzin itu daripada qamat. Tuntungakan dulu qamat, hanyar Allahu Akbar. Wal muazzinu yuakhirul iqamah anil azan biqadri isti'dadin nas lis-shalah, dan muazzin itu melambatkan qamat daripada azan dengan kadar siapnya manusia untuk sembahyang. Nah, jadi ini muazzin ini sebelum qamat itu balik lihat juga dulu, apakah masih ada orang sembahyang qabliyah, apakah masih jadi jalan yang jauh menuju masjid. Nah, bila sudah kira-kira siap, nah hanyar muazzin ini qamat sembahyangnya. Khamisuha, yang kalimanya, ayyarfa'a sautah, bahwa si imam itu menyaringkan suara bitakbiratil ihram, dengan takbiratil ihram Allahu Akbar, wasairit takbirat, dan sekalian takbir intiqal dalam sembahyang itu mesti nyaring supaya tahu. Wala yarfa'ul ma'mumu sautahu, dan tidak boleh si makmum itu menyaringkan suara. Ini tasarbu dikira imam. Makmum ini kanyaringan mengangkat takbir. Terutama yang datang terlambat. Orang imam sudah Allahu Akbar, sudah membaca Fatihah, sudah datang di belakang masbuk nih, penyaringnya Allahu Akbar, dikira imam rukuk. Mesti jangan nyaring itu, jangan nyaring. Wala yarfa'ul ma'mum sautah, dan tidak boleh menyaringkan makmum akan suaranya illa biqadri ma yusmi'u nafsah, melainkan dengan kadar yang memperdengarkan dia akan dirinya sendiri. Cukup seorang aja mendengar.
Nah, bagi makmum itu cukup seorang aja mendengar. Wal yuakhiril ma'mumu takbirahu an takbiril imam, dan hendaklah si makmum itu melambatkan takbir daripada takbir imam. Nah, sudah imam tuntung Allahu Akbar, nah hanyar di belakang. Kada boleh baimbai, kada sah kena sembahyangnya makmum kalau takbiratul ihram baimbai imam. Atau imam belum tuntung Allah belakang Allah, nah sedikit terlambat pada imam kada boleh juga. Mesti tuntungakan si imam dulu Allahu Akbar, hanyar Allahu Akbar di belakang itu. Wal yuakhiril ma'mum takbirahu an takbiril imam. Kalau tak imbai ruku kada membatalkan sembahyang, makruh. Tak imbai sujud lawan imam, makruh. Tapi kalau tak imbai takbiratul ihram, nah itu kada sah. Nah, kada sah itu. Fayabtadi'u, maka si makmum memulai takbiratul ihram ba'da faragihi, sesudah tuntungnya si imam daripada takbiratul ihram tadi. Nah, itu tugas-tugas yang mesti dijaga, mesti dipelihara oleh seorang imam sembahyang. Jadi sebelum sembahyang ada beberapa pekerjaan yang mesti diselesaikan dulu oleh si imam. Nah, hanyar masuk di dalam sembahyang. Nah, kemudian wa amma wadhaiful qiraat fasalasatun. Adapun pekerjaan-pekerjaan waktu membaca bacaan dalam sembahyang fasalasatun, maka ada 3 tugas si imam. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم